Percuma kita teriak-teriak, nyanyi-nyanyi kalau nanti di TPS kita tidak bisa menang. Jumpa lagi bersama saya Sandri Rumah Nama. Ini kebetulan nggak ngantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tuntaskan persoalan yang terjadi di KPU. Istilah-istilah mereka itu human error yang kemudian sering-sering juga kita kaitkan dengan human order. Jadi Bapak Ibu, human error itu bisa terjadi, yaitu akibat daripada kelalaian manusia. Human error itu kalau kemudian kita bisa temui pada sistem kerja yang bersifat manual, itu besar kemungkinan bisa di atas 30 sampai 40%. Jadi kalau kemudian human error itu pada sistem kerja yang menggunakan preferensi kerja, prosedural kerja, sistem standarisasi kerja, sistem operasi kerja, kecil kemungkinannya, bahkan hanya 1%. Itu menurut Peters. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kaji secara terminologinya human error itu nggak bakalan terjadi secara kontinu, berkelanjutan, terus menerus. Hari ini terjadi, besok terjadi, nggak bakalan. Apalagi dengan menggunakan sistem elektronik gitu. Karena apa? Karena sistem elektronik ini untuk bagaimana mengatasi jangan sampai terjadi kecelakaan ataupun kelalaian ataupun penyimpangan terhadap preferensi kerja pada sistem prosedural kerja, standarisasi operasi kerja, sehingga ada namanya sistem elektronik. Untuk apa? Untuk membantu kita mengatasi yang namanya human error gitu. Ini sudah ada sistem elektronik, sudah ada standarisasi kerja, sudah ada sistem operasi, sudah ada preferensi kerja, sudah ada proseduralnya, sudah ada aturan yang etik dan mengikat. Kok human error terus terjadi? Saya perhatikan itu tanggal 18 terjadi kecurangan yang kemudian ditemukan oleh teman-teman di Jawa Timur. Terus mungkin tanggal 19 itu yang di Jawa Barat. Bahkan itu saya juga lihat di Maluku itu pada tanggal 19 di daerah Pasania terjadi pemangkasan angka. Yang patut dipertanyakan di sini adalah sistem provokatornya. Verifikator karena KPU itu punya apa? Punya subtitle verifikator. Ada mereka ini akan memverifikasi formulir C1 KWK yang kemudian dimasukkan, sehingga ada operator yang akan menginputnya pada server KPU gitu. Human error itu nggak bakalan punya hubungan dengan peningkatan trafik. Peningkatan trafik itu punya hubungan pada kajian sistem kerja, network error, page error ataupun server error. Human error nggak ada sangkut pautnya dengan peningkatan trafik ataupun pengaksesan pada satu jalur lalu lintas yang sama gitu. Itu bukan bagian daripada kelalaian, itu adalah bagian daripada sistem gitu, sistem yang akan membantu kita mengatasi kelalaian itu. Jadi Bapak Ibu di KPU jangan terlalu berasumsi tentang human error. Ayo kita seleksikan terminologinya human error, lalu kita kemudian mensinkronkannya dengan preferensi kerja, prosedural kerja, dan sistem yang telah tersedia di KPU itu sendiri. Kalau kemudian KPU itu kekurangan personil, ayo kita siap jadi relawannya, enggak, bercanda aja. Jadi gitu Bapak Ibu, kita tetap mengawal, tetap melakukan analisis rasio terhadap kerja KPU. Kita akan mengawal berdasarkan regulasi, kita akan mengawal dengan peraturan-peraturan atau PKPU yang ada. Untuk apa? Untuk mengantisipasi kecurangan yang terjadi, karena sudah ada indikasi, sudah ada ukuran bahwa akan terjadi penyimpangan pada KPU itu sendiri gitu. Jadi satu hal yang saya tekankan di sini, jangan lagi beralibi tentang human error, oke? Gitu. Bapak Ibu pendukung Prabowo Sandi, salam dua jari. Saya perhatikan dari grafik yang ada, maka secara kajian statistik dan matematik politiknya saya dan teman-teman, kita sudah melakukan grafik digit grafiknya, angka matematika dan presentasi grafiknya dari kajian statistika. Insya Allah kita menang, insya Allah, yakin sungguh. Dan olehnya itu tonton video yang telah kami siapkan.